Masalah? Apa masalahnya? Suara Huo Yuhao langsung menjadi lebih tajam. Dia memeluk Wang Dong'er lebih erat lagi, tidak mau melepaskannya sama sekali. Energi kehidupannya sudah kukumpulkan, namun tetap saja mengalir dengan sendirinya, seolah dia kehilangan semangat. Namun, aku sudah mengumpulkan kembali semangatnya. Masalah ini seharusnya berasal dari tubuhnya sendiri, hanya saja hal itu dipicu oleh apa yang baru saja dia alami. Itu bukan sesuatu yang bisa saya atasi, jadi Anda harus memikirkan solusi lain untuk mempertahankan hidupnya. Huo Yuhao baru saja menerima harapan ketika kata-kata ini jatuh ke telinganya dan menyambarnya seperti petir. Huo Yuhao merasa dia menjadi gila. Tenang, tenang. Saya harus tenang. Pada saat seperti ini, pelatihan Huo Yuhao sebagai prajurit terhebat mulai berlaku. Setidaknya, Wang Dong'er bernafas, dan ada energi kehidupan di tubuhnya. Ini berarti dia masih hidup, dan selama Wang Dong'er masih hidup, Huo Yuhao tidak akan mengalami disorientasi dan panik seperti sebelumnya. Entitas misterius lembah pertanyaan kehidupan Yin Yang menyebutkan bahwa Wang Dong'er mengalami hal ini karena masalah yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi ada apa dengan tubuhnya? Suatu pemikiran muncul di benak Huo Yuhao saat dia memikirkan masalah ini. Dia tiba-tiba teringat surat rahasia yang diberikan pemimpin sekte Clear Sky Sect, Niu Tian, dan Titan kepadanya. Wang Dong'er kemudian menyebutkan bahwa isi surat mereka dibuat-buat, dan semuanya dimaksudkan untuk mengujinya. Namun, jika tubuh Dong'er mengalami masalahnya sendiri, mungkinkah, dengan pemikiran ini di kepalanya, Huo Yuhao segera mengambil alat jiwa tipe penyimpanan dari saku Wang Dong'er yang dia berikan padanya beberapa waktu lalu tanpa ragu-ragu sama sekali, dan mengambil rumput kerinduan patah hati yang memiliki kekuatan mistis dan ajaib. Ramuan ini memiliki kelopak bunga berwarna putih bersih, dan darah mengalir di setiap kelopaknya. Ini adalah ramuan abadi yang hampir dibayar oleh Huo Yuhao dengan nyawanya untuk diambil kembali. Sudah lama berlalu, namun ramuan ini masih segar, murni, dan penuh energi kehidupan. Rumput kerinduan patah hati mempunyai efek pengobatan yang ajaib, dan dapat menyelamatkan nyawa siapapun selama orang tersebut masih bernapas. Ya, ramuan ini pasti akan menyelamatkan Dong'er. Huo Yuhao tidak lagi ragu-ragu saat pikirannya berhenti di sini, dan dia dengan hati-hati meletakkan ramuan itu di sebelah bibir Wang Dong'er. Tapi dia segera menyadari bahwa tidak mungkin Wang Dong'er bisa memakan ramuan obat ini. Dengan harapan di hatinya, pikiran Huo Yuhao sangat lincah dan fleksibel. Dia langsung memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun, dan mengunyahnya menjadi jus dengan beberapa kunyahan sambil menutup tenggorokannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan setetes pun mengalir ke tenggorokannya, dan dia menundukkan kepalanya sambil dengan hati-hati menuangkan jus ke dalam mulut Wang Dong'er. Rumput kerinduan patah hati memang sedikit pahit, tapi sepertinya ada sedikit rasa manis di tengah kepahitan itu. Cinta itu sama, kepahitan dan manisnya akan selalu ada pada saat yang bersamaan. Bibir Dong'er hangat dan lembut, dan menciumnya sungguh memesona. Huo Yuhao dengan hati-hati membuka bibir kemerahannya, dan membiarkan setiap tetes jus herbal di mulutnya mengalir ke bibirnya. Huo Yuhao menatap Wang Dong'er dengan gugup setelah dia selesai. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah benar, tetapi bagaimana dia bisa yakin akan kesuksesan sebelum Dong'er dihidupkan kembali? Penyakit Wang Dong'er adalah sesuatu yang bahkan lembah pertanyaan cinta Yin Yang yang misterius pun tidak dapat mengobatinya. Waktu terus berlalu, dan wajah cantik Dong'er masih tetap kemerahan, terlihat sangat halus dan menawan. Huo Yuhao dengan lembut menutup mata indahnya, dan dia tampak seperti kecantikan tidur yang tertidur lelap. Huo Yuhao mulai merasakan kegelisahan yang menumpuk di hatinya ketika aroma samar akhirnya tercium dari tubuh Wang Dong'er. Aromanya sangat samar dan polos, namun sangat harum dan menyegarkan. Lapisan cahaya samar terlihat beredar di bawah kulit Wang Dong'er, dan tubuhnya perlahan mulai memancarkan energi kehidupan yang padat. Apa itu bekerja? Dong'er, dia. Huo Yuhao menatap ke langit dan bertanya dengan gugup, kau memberinya rumput patah hati kerinduan, bukan? Aku tidak menyangka kamu akan memiliki ramuan abadi seperti itu. Entitas misterius itu sepertinya terdengar sedikit cemas. Dulu. Huo Yuhao tidak peduli dengan apapun yang ingin dikatakan suara itu, dan dia buru-buru menekankan masalahnya. Apakah dia baik-baik saja? Suara itu terdengar sedikit tidak puas karena Huo Yuhao menyela.
Ia menjawab dengan jelas, dia penuh energi kehidupan, sehingga kondisinya stabil. Namun, semangatnya masih berantakan dan tidak teratur, dan kondisi ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh kekuatan luar. Dia harus menyesuaikan semangatnya sendiri agar dia bisa bangun. Huo Yuhao tertegun sejenak. Apa maksudmu, dia akan koma tanpa batas waktu? Saya tidak tahu berapa lama dia akan bertahan dalam kondisi ini. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangun, dan masih harus dilihat apakah dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Baiklah, kalian berdua boleh pergi. Saya akan menghadiahi Anda, Wang Dong'er, dan Wang Qiu'er dengan meningkatkan kekuatan jiwa Anda sebanyak 5 peringkat. Kamu boleh pergi. Tidak. Tunggu. Dong'er seharusnya tidak mati. Ini hanya ujianmu untuknya. Anda harus bisa menyelamatkannya. Tolong biarkan dia bangun, biarkan dia bangun. Huo Yuhao berteriak dengan panik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, entitas misterius itu tidak menghiburnya sama sekali. Cahaya keemasan yang kuat menyinari mereka dan menyapu dia dan Wang Dong'er saat langit dan bumi berputar di sekitar mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong'er menghilang begitu saja dari tempat misterius ini. Cahaya heksagonal terus berkedip, dan beberapa mesin terbang misterius dan megah menjadi semakin terang. Apakah ini yang Anda inginkan? Kedua anak itu sungguh menyedihkan. Suara yang berasal dari entitas misterius lembah pertanyaan cinta ini yang tampak sangat kesal, suara merdu lainnya terdengar. Cukup. Saya punya alasan. Jika mereka tidak mengalami angin dan hujan, saya telah memenuhi tugas saya. Aku akan kembali. Aku akan mencari istrimu untuk ngobrol ketika aku sampai di sana. HMPH. Cahaya keemasan bersinar saat Huo Yuhao muncul kembali dengan Wang Dong'er di pelukannya. Ketika dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia terkejut menyadari bahwa lembah tempat dia berada dipenuhi dengan orang-orang, penatua Xuan, Xian Lin dan beberapa tetua dari Akademi Shrek, bersama semua orang, semuanya ada di sini, ada bekas luka dan bekas pertempuran di sekelilingnya. Daerah bagian dalam lembah telah rusak parah, dan terbukti bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di tempat ini belum lama ini. Penatua Xuan mendatangi mereka dalam sekejap ketika dia melihat Huo Yuhao muncul dengan Wang Dong'er di pelukannya. Dia mengangkat tangannya, dan seutas kekuatan jiwa yang lembut mendukung Huo Yuhao sehingga dia bisa berdiri tegak. Mata semua orang tertuju pada Wang Dong'er, yang masih dalam pelukan Huo Yuhao, pada saat yang bersamaan. 5 anggota 7 monster Shrek lainnya berkumpul terlebih dahulu. Bei Bei bertanya dengan sangat prihatin, Yuhao, Dong'er. Huo Yuhao berbalik dan memandang Bei Bei, dan Bei Bei bisa melihat ketabahan dan ketekunan di matanya. Dong'er baik-baik saja, dia baru saja tidur. Saya ingin membawanya pulang, mungkin hanya orang-orang di keluarganya yang memiliki harapan untuk membangunkannya. Saya tidak bisa kembali ke akademi untuk saat ini, Penatua Xuan, saya. Penatua Xuan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Wang Dong'er untuk memeriksa denyut nadinya, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan melintas di matanya. Dia baru saja mendengar dari yang lain bahwa Wang Dong'er telah meninggal. Tetapi ternyata Wang Dong'er masih hidup. Namun, dia koma karena suatu alasan. Jangan terburu-buru, Yuhao. Beritahu kami apa yang terjadi. Lebih baik jika semua orang bisa bertukar pikiran bersama untuk memikirkan cara menyelamatkannya. Baiklah. Huo Yuhao menyeka air mata dari wajahnya, dan menceritakan semua yang dia dan Wang Dong'er lalui setelah semua orang pergi. Semua orang bertukar pandang satu sama lain saat mereka mendengarkan ceritanya, tapi mereka semua sedikit tersesat dan bingung. Pengalaman mereka di lembah pertanyaan cinta ini yang benar-benar sebuah petualangan, dan semua orang melewati hidup dan mati sebelum mereka berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan pengingat awal Huo Yuhao, tidak ada yang berbohong di dalam lembah. Beginilah cara semua orang berhasil melarikan diri tanpa cedera, kecuali Wang Dong'er. Penatua Xuan adalah orang pertama yang keluar. Dia hanya mendengar suara polos itu sekali, dan suara itu berkata, "Kamu terlalu tua, jadi kamu tidak perlu melalui petualangan ketulusan. Kamu tidak punya harapan lagi akan cinta, jadi kamu boleh pergi." Penatua Xuan keluar, dan dia secara kebetulan bertemu dengan beberapa orang jahat berjudul Douluo yang berjaga di tempat ini. Pertempuran besar yang terjadi setelahnya pun tidak bisa dihindari, para master jiwa jahat sangat kuat,
Tetapi Penatua Xuan juga merupakan individu yang tangguh, dan hampir merupakan ultimate douluo. Penatua Xuan dapat melepaskan seluruh kemampuannya karena dia tidak harus melindungi siapapun di sekitarnya, dan dia mengandalkan kehebatannya yang luar biasa untuk mengusir para penguasa jiwa jahat itu. Wajah semua orang tidak terlihat bagus saat ini. Mereka masing-masing mendapat keuntungan dari Sincerity Adventure, tapi semua orang telah diberi pelajaran, dan semua orang mendapat pukulan berat. Situasi Wang Dong'er saat ini memperburuk suasana hati semua orang. Siapa yang bisa bahagia di saat seperti ini? Beberapa tetua memeriksa tubuh Wang Dong satu demi satu, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menggelengkan kepala berulang kali. Keadaan Wang Dong'er persis seperti yang dikatakan oleh entitas misterius lembah pertanyaan cinta Yin Yang, tubuhnya normal, dan dia penuh energi kehidupan, sementara kekuatan jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Dia berada 5 peringkat lebih tinggi dari sebelumnya, menempatkannya di atas peringkat 66. Namun, masalahnya ada di lautan spiritualnya. Ada sesuatu yang salah dengan lautan rohaninya. Lautan rohaninya tertutup rapat, dan rohnya tampak bergelombang secara tidak teratur di dalam laut rohaninya. Otak manusia selalu menjadi entitas yang paling mendalam dan misterius. Bahkan Penatua Xuan tidak berani memaksa masuk ke lautan spiritual Wang Dong'er, karena nyawanya akan benar-benar hilang jika terjadi kesalahan. Semua orang mendiskusikannya sebentar sebelum Penatua Xuan berkata, kami telah keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Pengalaman ini sangat aneh dan menyeramkan, tapi setidaknya semua orang pada akhirnya selamat dan sehat. Kita harus kembali ke akademi sesegera mungkin. Yu Hao, kamu akan menjaga Dong'er, dan ketika kita memasuki perbatasan kekaisaran jiwa surgawi, kamu dapat membawanya kembali ke sekte langit cerah sehingga keluarganya dapat membantu merawatnya. Ya. Huo Yuhao kembali ke dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia pada saat ini, dan bisa berdiri sekali lagi. Kekuatan jiwa beriak di tubuhnya juga, tetapi perbedaan antara Wang Dong'er dan dia adalah bahwa Huo Yuhao tidak jauh dari peringkat 60 sekarang. Setelah diberi 5 peringkat kekuatan jiwa, dia akan menjadi kaisar jiwa jika dia membuat terobosan lagi. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate, dan kekuatan sejati jiwa bela diri ultimate dan mungkin hanya bisa dilihat dan disadari setelah peringkat 70. Namun, setiap langkah menuju peringkat 70 sangat sulit. Huo Yuhao telah mendapatkan banyak kenangan menyakitkan saat berada di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, tapi setidaknya dia mendapatkan beberapa hadiah sebagai imbalannya. Bei menghela nafas pelan saat dia melihat kesedihan yang mengalir dari mata Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Dia berjongkok dan menepuk bahu Huo Yuhao saat dia dengan hati-hati meletakkan Wang Dong'er di atas selimut wol yang telah disediakan untuknya. Bei berkata, kamu tidak perlu terlalu tertekan, Yuhao. Dong'er pasti akan pulih. Setiap orang memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan pulih. Ingatlah untuk menanyakan apakah dia memerlukan ramuan eksotis atau yang lainnya setelah Anda membawanya kembali ke Clear Sky Sect, dan beberapa dari kami akan membawakan ramuan itu kepada Anda bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami. Huo Yuhao menatap Bei. Kakak tertua, Dong'er pasti akan pulih. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan baik-baik saja. Saya harus menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih tenang demi Dong'er. Saya pasti akan membuatnya lebih baik. Aku akan membawanya kembali ke Clear Sky Sect setelah beberapa saat, dan aku akan menemui kalian kembali di akademi ketika Dong'er sudah pulih. Baiklah. Kirimkan surat kepada kami jika terjadi sesuatu saat Anda berada di sana, dan semua orang akan berusaha semaksimal mungkin membantu Anda. Kami akan mempertahankan benteng di Sekte Tang, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Merawat Dong'er dan membantunya pulih lebih penting dan mendesak. Mata Huo Yuhao beralih ke teman-temannya. Su Sanshi dan Hichaito mengangguk ke arahnya dan membuat isyarat dan isyarat tangan yang memberi semangat. Sementara Jiang Nanan dan Xiao Xiao tetap diam dengan mata memerah saat mereka berjongkok di samping Wang Dong'er. Jiang Nanan berkata, beri jalan, semuanya. Xiao Xiao dan aku akan membantu Dong'er membersihkan tubuhnya. Yuhao, kamu bisa istirahat. Anda tidak boleh terlalu lelah. Anda hanya dapat membawanya pergi ketika Anda sudah cukup istirahat. Terima kasih, kakak perempuan keempat. Huo Yuhao mengangguk. Bei tiba-tiba bergumam dengan tidak tegas, Yuhao, bagaimana kalau begini, kamu tidak boleh pergi sendiri,
Karena kami tidak terlalu yakin dengan keadaanmu saat ini. Mengapa kami tidak mengikuti Anda, dan ketika kami sampai di sana, dan jika keluarga Dong-er dapat membantunya, maka kami akan menunggu. Jika anggota keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa, maka kami akan memikirkan cara lain. Kehangatan menjalari hati Huo Yuhao yang tertahan saat dia mendengar kata-kata Bei. Dia memahami bahwa kakak laki-laki tertuanya khawatir Huo Yuhao akan terpengaruh secara mental dan psikologis jika Dong-er tidak dapat dirawat. Terima kasih, Bei. Jangan khawatir, aku akan menjadi kuat. Kehidupan Dong-er tidak dalam bahaya setelah dia menelan rumput kerinduan patah hati, sementara Sekte Tang membutuhkan kalian kembali ke sana untuk mengarahkan segalanya. Kalian tidak perlu mengikutiku. Saya bisa melakukan ini sendiri. Sekte Tang telah menciptakan kehebohan selama turnamen ini. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk memperluas dan mengembangkan sebanyak yang mereka bisa. Selain itu, orang-orang seperti Nan Qiuqiu dan Gao Dalou telah bergabung dengan Sekte Tang, dan pengaturan harus dibuat untuk mereka ketika semua orang kembali. Ada begitu banyak hal yang harus mereka lakukan, jadi Huo Yuhao tidak dapat mempengaruhi perkembangan Sekte Tang karena kepentingannya sendiri. Bei berpikir sejenak, lalu berkata, ayo lakukan seperti ini, tidak semua dari kami akan mengikutimu ke sana. Sanshi, kamu dan Nanan akan mengikuti Yuhao ke Clear Sky Sect. Merawat Wang Dong-er akan lebih nyaman jika ada Nanan. Semua orang akan mengikutiku kembali ke Sekte Tang. Baiklah, itu sudah cukup. Jika kamu terus mendorong dan menolak, Yuhao, kamu tidak akan memperlakukanku seperti kakak laki-laki. Baiklah. Huo Yuhao menatap tatapan tegas Bei dan mengangguk mengakui. Sekte Tang adalah rumahnya, dan setiap kakak laki-laki dan perempuan senior telah menunjukkan perhatian kepadanya seolah-olah mereka adalah keluarga. Pengaturan Bei juga tepat. Hichaito adalah seorang insinyur jiwa, dan dia jauh lebih penting untuk strategi pengembangan Sekte Tang saat ini, jadi menugaskan Su Sanshi dan Jiang Nanan untuk mengikuti Huo Yuhao adalah keputusan yang paling tepat. 2 jam kemudian, Penatua Xuan mengomeli Huo Yuhao dan mengingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri lagi dan lagi sebelum dia memimpin semua orang ke langit, dan rombongan itu terbang ke arah Akademi Shrek. Penatua Xuan adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, dan dia harus menanggung tekanan besar di pundaknya saat ini. 7 monster Shrek, yang mewakili Sekte Tang dalam pertempuran, dan sebagai tambahan, anggota tim Akademi Shrek yang mewakili Akademi, terdiri dari para elit Akademi yang memiliki potensi terbesar di generasi muda. Hal buruk apapun yang menimpa anak-anak ini akan menjadi pukulan besar bagi Akademi Shrek. Tidak ada yang menyangka Kekaisaran Matahari Bulan akan menjadi begitu ekstrim ketika mereka datang untuk turnamen. Tidak ada yang menyangka bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan menggunakan turnamen ini untuk menembak siswa dari akademi di seluruh benua sehingga mereka dapat melemahkan 3 kerajaan asli di benua Douluo. Dan agar mereka dapat melemahkan kekuatan dan masa depan Master Jiwa 3 kerajaan, situasi tim lain masih belum jelas, dan Penatua Xuan serta yang lainnya harus kembali ke Akademi Shrek secepat mungkin agar mereka dapat menerima informasi intelijen langsung, dan agar mereka dapat mengambil tindakan berdasarkan informasi apapun yang dapat mereka peroleh. Ledakan dahsyat yang mengguncang kota Radian benar-benar membuat Kekaisaran Matahari Bulan keluar jalur dan membuat rencana mereka berantakan. Tanpa membahas hal-hal lain, penghancuran Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, aula kebajikan terkemuka, dan alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah disiapkan Kekaisaran sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Perang untuk sementara dihindari, namun bukan berarti perang tidak akan terjadi lagi di masa depan. 3 kerajaan asli benua Douluo harus membentuk aliansi dan menekan Kekaisaran Matahari Bulan, dan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkan para siswa dari akademi yang telah terjebak di Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao masih menggendong Wang Dong-er saat mereka kembali ke jalan, sementara Su Sanshi dan Jiang Nanan mengikuti di sisinya. Bei dan Su Sanshi bertukar pandang beberapa kali sebelum mereka berpisah. Keduanya terlalu akrab satu sama lain, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan agar Su Sanshi memahami apa yang ingin disampaikan Bei. Mereka mengaktifkan kekuatan jiwa mereka dan menyalurkan alat jiwa tipe terbang mereka dengan kekuatan penuh saat mereka menembus awan dan terbang dengan cepat melintasi langit. Mereka terbang lebih dari 1000 meter di atas tanah menuju utara, ada sosok kesepian dan sendirian yang masih berdiri di sana saat dia melihat mereka pergi.
Dia tidak mengikuti perusahaan akademi Shrek kembali ke akademi. Dan dia tidak mengikuti Huo Yuhao dan yang lainnya untuk menyelamatkan Dong Er. Dia hanya berdiri di sana dan melihat semua orang pergi. Mata Wang Qiuer penuh dengan kesedihan, dan sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek diri sendiri. Kamu jauh lebih penting baginya daripada aku bahkan setelah kematianmu. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali, karena ini adalah dunia saya. Wang Qiuer mengetukkan kakinya dengan ringan ke tanah saat dia melesat ke udara. Dia telah memberitahu Penatua Xuan bahwa dia tidak akan kembali bersama semua orang ke akademi karena dia ingin mengunjungi rumahnya. Penatua Xuan tahu bahwa dia merasa sedikit sedih, jadi dia tidak berusaha terlalu keras untuk mempertahankannya. Dia hanya memberitahunya bahwa dia harus kembali ke akademi sesegera mungkin setelah dia kembali ke rumah, tapi apakah dia benar-benar akan kembali? Akademi Shrek bukan lagi rumahnya, melainkan tempat kesedihan dan kesedihan. Wang Qiuer berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia melompat di udara, dan menghilang di balik cakrawala seperti bintang jatuh. Huo Yuhao menggendong Wang Dong-er dan terbang melintasi langit hampir tanpa istirahat sama sekali, sementara Susan Shi dan Jiang Nanan mengikutinya dengan tenang. Mereka berdua bisa merasakan kekhawatiran dan kegelisahan Huo Yuhao yang mendesak, dan mereka juga tahu bahwa tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa dibandingkan dengan sekadar menemaninya mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Susan Shi dengan paksa bersikeras bahwa mereka harus istirahat setiap 4 jam, dan mereka hanya diizinkan melanjutkan perjalanan setelah makan. Jiang Nanan membantu Huo Yuhao merawat Wang Dong-er. Wang Dong-er hampir tidak mengeluarkan energi sama sekali karena dia dalam kondisi hibernasi. Sementara organ vitalnya normal dan stabil sepanjang waktu. Energi kehidupannya tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan segala sesuatu tentang dirinya tidak bisa lebih baik, kecuali kenyataan bahwa dia tidak mau bangun. Keadaan tubuh Wang Dong-er tidak berubah sama sekali selama 2 hari berikutnya, dan ini sedikit menenangkan emosi Huo Yuhao yang bergejolak. Akhirnya, gunung yang berselimut salju mulai terlihat. Pada akhirnya, mereka harus mendaki ke awan, dan mendaki jalur pegunungan yang curam dan berbahaya. Huo Yuhao baru sekali berada di sini, namun kekuatan spiritualnya yang luar biasa telah memungkinkan dia untuk menghafal jalan mendaki gunung terakhir kali dia berada di sini, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Dia berbagi deteksi spiritualnya dengan Susan Shi dan Jiang Nanan saat dia memimpin mereka dengan cepat mendaki gunung, dan mereka tiba di puncak gunung dalam waktu singkat. Clear Sky Castle masih seperti sebelumnya, dan sepertinya tidak banyak yang berubah. Saat ini juga tampak sangat tenang dan sunyi, tepat ketika Huo Yuhao dan yang lainnya berjalan menuju gerbang utama kastil. Gerbang tiba-tiba terbuka, dan 2 baris orang keluar. Niu Tian memiliki ekspresi gelap dan suram di wajahnya saat dia dan Titan mengikuti di belakang semua orang dan berjalan keluar. Huo Yuhao menghela nafas lega saat melihat mereka. Pikirannya banyak mengembara sepanjang perjalanan mereka, dan dia merenungkan banyak hal. Dia bahkan telah mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan jika kedua penguasa Clear Sky Castle tidak ada. Huo Yuhao merasa jauh lebih santai ketika dia melihat 2 individu yang tertutup dan sangat kuat ini, dan bahkan paman kandung Wang Dong-er pun hadir. Titan melangkah menuju Huo Yuhao. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengambil Wang Dong-er dari tangannya. Huo Yuhao tertegun sejenak saat dia melihat Titan kembali menuju Clear Sky Castle dengan Wang Dong-er di tangannya. Paman Titan, Dong-er. Niu Tian mengangkat tangannya untuk menyela Huo Yuhao. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kami sudah tahu apa yang terjadi, dan Anda tidak perlu bertanya bagaimana kami mengetahuinya. Dong-er mengikutimu, tapi dia terjebak dalam situasi seperti itu. Anda bertanggung jawab untuk ini. Anda boleh pergi. Dong-er perlu istirahat yang baik, dan kami akan menjaganya. Niu Tian sebenarnya berbalik dan berjalan kembali ke kastil sambil berbicara. Huo Yuhao menjadi sangat khawatir dan cemas saat dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan mengejar Niu Tian. Paman Niu Tian, kapan Dong-er akan bangun? Apakah ini terjadi padanya karena luka lamanya mulai muncul? Niu Tian menatapnya dengan dingin dan berkata, semua itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan kembali ke sini untuk menemukannya mulai hari ini dan seterusnya. Anda tidak pantas bertanya apakah dia bisa bangun dan akan menjadi apa dia di masa depan. Pergi, jangan paksa tanganku. Kamu sangat tidak masuk akal.
Jiang Nanan langsung menjadi frustrasi, dan dia menolak upaya Susanshi untuk menghentikannya saat dia berlari ke sisi Huo Yuhao dan menatap ke arah Niu Tian. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Yuhao atas apa yang terjadi pada Dong Er? Jika Anda cukup kuat, Anda dapat mencari lembah pertanyaan cinta Yin Yang untuk melunasi hutang ini, karena lembah tersebut bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Yuhao cukup sedih, jadi bagaimana kamu bisa menambahkan minyak ke dalam api? Bisakah kalian membantu Dong Er atau tidak? Jika tidak bisa, kembalikan dia kepada kami, dan kami akan membawanya pergi. Niu Tian balas menatapnya. Tiba-tiba, angin kencang membelah puncak gunung saat tekanan menakutkan muncul dari tubuhnya. Niu Tian sepertinya telah menyatu dengan semua fenomena langit dan astronomi di sekitarnya pada saat itu juga. Huo Yuhao, Jiang Nanan, dan Susanshi merasa mereka sedang berhadapan dengan seluruh dunia. Jiang Nanan tersandung beberapa langkah mundur dari tekanan besar ini dan bersandar pada Susanshi. Wajah Susanshi gelap dan suram, dan dia hampir tidak bisa bertahan dengan mengerahkan kekuatan penuhnya. Huo Yuhao tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya, kakinya tertanam di tanah seperti paku. Aura yang sangat dingin meresap dari tubuhnya, dan meskipun Niu Tian dapat mengendalikan elemen di sekitarnya, dia tidak dapat menekan hubungan Huo Yuhao dengan es dan salju. Niu Tian berseru pelan karena terkejut, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi penghinaan dan ketidakpedulian. Seluruh tubuhnya bergetar saat dentuman yang tumpul dan menggelegar bergema di seluruh langit. Seolah-olah Dewa Naga telah turun ke dunia di tengah raungan naga yang menggelinding. Tekanan yang mereka rasakan meningkat secara eksponensial. Susanshin dan Jiang Nanan terpaksa mundur saat mereka tersandung lagi dan lagi karena tekanan yang meningkat itu. Tanpa disadari mereka mundur ke tepi tebing dan anehnya, tekanan ini otomatis berkurang begitu mereka bergerak melewati jarak tertentu. Huo Yuhao masih berdiri di sana, tidak bergerak, dan kakinya perlahan-lahan tenggelam di tempat. Huo Yuhao harus menahan tekanan dan tekanan yang menakutkan dari segala arah. Dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping setiap saat. Namun, dia tetap berdiri tegak, dan dia bahkan tidak mundur satu langkah pun. Berbagai ujian hidup dan mati yang dialami Huo Yuhao di lembah pertanyaan cinta Yin yang terbukti sangat penting di saat seperti ini. Huo Yuhao tidak merasa takut sama sekali, tidak peduli seberapa besar tekanannya. Ketahanan dalam hatinya telah berubah menjadi ketangguhan kultivasinya, karena kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan elemen es tertingginya menyatu dengan sempurna. Cahaya keemasan kehijauan muncul dari tubuh Huo Yuhao. Warna hijau berasal dari perpaduan antara warna hijau giok permaisuri es dan warna putih murni permaisuri salju, sedangkan kilau keemasan berasal dari Skydream Iceworm yang berumur 1.000.000 tahun. Kekuatan spiritual. Huo Yuhao telah menggabungkan semuanya menjadi satu tungku, dan masing-masing kekuatan tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain. Ini adalah kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Penghinaan dan penghinaan di mata Niu Tian berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh keterkejutan dan keterkejutan. Dia menyaksikan upaya kuat Huo Yuhao untuk bertahan, dan mendengus ketika sambaran petir hijau membentang di langit. Raungan naga bergema di langit saat awan mulai berubah. Awan yang bergulung sepertinya telah berubah menjadi naga hijau raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mundur, Yuhao! Susanshi berteriak sekeras-kerasnya saat ekspresinya berubah. Mereka bukan salah satu individu terkuat di benua Eropa, tapi mereka adalah elit generasi muda Akademi Shrek, dan mereka telah melihat seperti apa individu kuat ketika mereka bertarung. Susanshi dapat dengan jelas merasakan pada saat ini bahwa pemimpin sekte Langit Jernih, penguasa kastil Langit Jernih, sama kuatnya dengan Penatua Xuan. Bagaimana mereka bisa melawan seseorang sekuat dia? Niu Tian tidak bermaksud jahat terhadap mereka. Karena jika tidak, mereka akan hancur berkeping-keping. Susanshi takut Huo Yuhao akan membuat marah Niu Tian dengan tindakannya dan membawa kematian pada dirinya sendiri. Namun, Huo Yuhao tidak mundur sama sekali. Dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan dia memiliki naluri sendiri tentang banyak hal. Pada saat ini, dia merasa bahwa mundur berarti dia sudah menyerah sepenuhnya. Dia tidak tahu mengapa Niu Tian dan Taitan tiba-tiba begitu memusuhi dia, tapi tidak mungkin Huo Yuhao bisa mundur, karena dia harus membela Wang Dong'er, dan agar dia bisa melihat Wang Dong'er. Dan bertemu dengannya sekali lagi, darah keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut Huo Yuhao.
Huo Yuhao bisa hancur kapan saja melawan kekuatan mengerikan yang tampaknya menyerupai kekuatan dari surga. Niu Tian terlalu kuat, dan Huo Yuhao berada di pusat badai, sehingga Niu Tian dapat dengan mudah menggilingnya menjadi debu jika itu keinginannya. Namun entah kenapa, Huo Yuhao cukup senang saat ini, karena semakin kuat Niu Tian, semakin tinggi kemungkinan Dong Er bisa disembuhkan. Apakah kamu ingin mati? Niu Tian bergumam ketika semua tekanan itu lenyap dalam sekejap, dan semuanya kembali normal. Huo Yuhao tidak merasakan tekanan apapun lagi dan tubuhnya bergoyang saat seteguk darah keluar dari mulutnya. Wajahnya menjadi sangat pucat. Susanshi dan Jiang Nanan buru-buru maju ke depan untuk mendukungnya saat mereka menatap Niu Tian. Niu Tian menatap Huo Yuhao dan mengangguk ringan. Anda telah meningkat pesat, dan Anda sebenarnya mampu menggabungkan begitu banyak energi berbeda menjadi satu. Anda telah membuktikan diri Anda sebagai salah satu anak muda paling berbakat di generasi Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda karena saya tahu Anda masih mencintainya. Ayah Dong Er kembali, dan dia memberitahu kami bahwa cedera tersembunyi Dong Er telah dipicu. Kamu bertanggung jawab untuk itu, dan jika kamu belum menemukan rumput kerinduan patah hati dan memberikannya padanya untuk membuktikan bahwa kamu masih mencintainya, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kami telah menyaksikan Dong Er tumbuh besar sejak dia masih kecil, dan kami sama sekali tidak ingin melihatnya dianiaya atau dirugikan dengan cara apapun. Dia dalam kondisi yang buruk, dan jiwa serta jiwanya saat ini sangat berantakan dan kacau. Kami sudah memeriksanya. Dengan keadaan jiwanya saat ini, dialah satu-satunya yang bisa membangunkan dirinya. Clear Sky Castle paling cocok untuknya tinggal dan beristirahat. Kamu boleh pergi, dan kamu tidak diterima di tempat ini, setidaknya sebelum Dong Er bangun. Aku akan mengirim seseorang ke Akademi Shrek untuk memberitahumu ketika dia sudah bangun, dan jika dia masih ingin bersamamu, maka kita lihat saja nanti. Niu Tian mengayunkan lengan bajunya yang longgar setelah pidatonya. Dan angin kencang menyapu Huo Yuhao dan kedua temannya dan menghempaskan mereka jauh ke kejauhan. Niu Tian kemudian membawa semua orang dari Clear Sky Sek kembali ke Clear Sky Castle. Huo Yuhao dan yang lainnya berusaha keras untuk menstabilkan diri dan mendapatkan kembali keseimbangan. Niu Tian mendorong mereka menjauh dengan kekuatan yang tepat agar mereka tidak jatuh dari puncak gunung, Dong Er. Seru Huo Yuhao, dan mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia saat dia segera bangkit kembali menuju Clear Sky Castle. Suara Niu Tian terdengar sekali lagi ketika Huo Yuhao tiba di gerbang utama Clear Sky Castle. Segera pergi. Jika Anda tetap bertahan dan terus mengganggu kami, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan lagi kepada Anda. Jika itu terjadi, kamu tidak akan bisa bersama Dong Er lagi, dan kamu bahkan mungkin akan membuang nyawamu di tempat ini. Izinkan saya mengingatkan Anda bahkan jika Dong Er bangun, Anda tidak diperbolehkan bersamanya sampai Anda memiliki cukup kekuatan untuk melindunginya. Kamu harus menjadi lebih kuat jika ingin bisa bersama Dong Er lagi. Huo Yuhao berdiri di luar gerbang utama Clear Sky Castle dan berhenti. Dia tidak berusaha mengetuknya. Dia hanya berdiri di sana, diam dan tidak bergerak. Jiang Nanan baru saja hendak berlari untuk menghibur dan membujuk Huo Yuhao, tetapi Susanshi menangkapnya dan menghentikannya. Susanshi menghela nafas dan berkata, "Jangan pergi. Kita harus mempercayai Yuhao. Dia baru berusia 17 tahun, dan pukulan seperti ini hanya akan menjadi motivasi baginya. Semuanya baik-baik saja selama Dong Er baik-baik saja." Jiang Nanan memutar matanya dan berkata, "Kamu berbicara seolah-olah kamu sudah tua dan bangga dengan usia dan pengalamanmu, seolah-olah kamu jauh lebih besar dan lebih tua." Susanshi terkekeh dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu apakah aku besar atau tidak?" Jiang Nanan tersipu dan mencubitnya dengan kuat sambil berkata, "Dia sangat kesakitan, dan kamu masih ingin bercanda dan bercanda." Susanshi melanjutkan, "Kekuatan Yuhao telah berkembang terlalu pesat selama beberapa tahun ini. Sebenarnya, dia belum mengalami kemunduran atau kegagalan yang terlalu besar. Apa yang terjadi pada Dong Er bisa membuatnya tumbuh dan menjadi dewasa lebih cepat. Dia laki-laki, dan kemunduran tidak berarti apa-apa baginya. Lihat saya. Aku telah mengalami begitu banyak kemunduran, dan aku telah gagal selama bertahun-tahun, namun bukankah aku menjadi lebih kuat dan lebih berani dengan setiap kegagalan? Pada akhirnya, aku memiliki seorang gadis cantik di pelukanku.
Menurut pendapatku, dua pemimpin sekte Clear Sky Sekte tidak memendam niat buruk terhadap Yu Hao. Dengarkan apa yang ingin disampaikan Yu Tian. Kata-katanya bisa diartikan sebagai kata-kata penyemangat dan motivasi. Karena itu masalahnya, mereka harus yakin dengan kemampuan mereka untuk membantu pemulihan Dong Er. Paling tidak, mereka bisa memastikan nyawanya tidak dalam bahaya. Huo Yuhao baru saja berdiri di luar gerbang utama Clear Sky Sect. 15 menit berlalu, dan dia belum bergerak sedikit pun. Beberapa saat berlalu sebelum Huo Yuhao secara bertahap mundur beberapa langkah, dan dia membungkuk hormat ke arah Clear Sky Castle sebelum dia berbalik dan berjalan menuju Susanshi dan Jiang Nanan, kakak ketiga, kakak perempuan keempat, ayo pergi. Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao? Jiang Nanan bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, saya baik-baik saja, kakak perempuan keempat. Paman Yu Tian benar, saat ini saya tidak mampu melindungi Dong Er. Menjaga dia di sini adalah pilihan terbaik. Ayo kembali ke akademi, saya ingin memulai kultivasi tertutup sehingga saya dapat memuluskan dan membersihkan lorong saya secepat mungkin. Jiang Nanan menatap Susanshi dengan tatapan terkejut di matanya. Sepertinya Susanshi benar. Susanshi tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi sambil menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, ayo pergi. Mereka mengikuti jalur pegunungan curam yang sama yang mereka lalui untuk sampai ke sini, menuju awan dan kabut. Huo Yuhao tiba-tiba menjentikan kepalanya sesaat sebelum mereka memasuki awan dan menatap Clear Sky Castle dalam-dalam, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil berkata, kamu harus sembuh, Dong Er. Aku akan kembali secepat mungkin untuk menemuimu. Di dalam Clear Sky Castle, Niu Tian dan Taitan sama-sama berdiri di dekat jendela saat mereka menyaksikan tindakan Huo Yuhao tepat sebelum dia pergi. Ekspresi gelisah melintas di mata Taitan saat dia berkata, kakak. Niu Tian melambaikan tangannya dan berkata, mari ikuti instruksinya, karena ini adalah keputusannya. Apakah kamu tidak percaya padanya? Pukulan ini mungkin bukan hal buruk bagi Yuhao. Ayo, kita lihat Dong Er. Anak itu. Segalanya akan berbeda ketika dia bangun.